Coba jujur sebentar, kalau gaji UMR masuk hari ini, menurutmu bertahan sampai tanggal berapa? Bukan karena kamu malas, bukan juga karena kamu tidak bisa mengatur uang. Masalahnya, banyak orang hidup di 2026 dengan cara berpikir keuangan versi 5 tahun lalu. Dulu, dengan gaji UMR, hidup memang sempit, tapi masih bisa napas. Tapi sekarang, uang itu seperti punya lubang. Belum sampai akhir bulan, saldo sudah turun tanpa terasa. Dan yang bikin capek, kamu tidak merasa melakukan kesalahan besar apapun. Tidak belanja barang mahal, tidak foya-foya, dan tidak hidup mewah. Tapi faktanya, uang tetap habis. Masalahnya bukan di satu pengeluaran besar. Masalahnya ada di sistem yang tidak siap menghadapi realita hidup sekarang. Di 2026, hidup tidak runtuh karena satu kejadian besar. Hidup runtuh karena kejadian kecil yang datang bergantian. Entah itu motor rewel, HP rusak, ada biaya kesehatan ringan, atau keluarga butuh bantuan mendadak. Satu kejadian mungkin terlihat sepele, tapi saat tidak ada cadangan, satu masalah kecil memaksa kamu berutang. Lalu cicilan muncul, bulan berikutnya pasti akan lebih sempit lagi. Masalah kecil berikutnya datang dan lingkaran ini terus berulang. Inilah kenapa banyak orang merasa gajinya tidak pernah cukup, padahal penghasilannya tidak berubah. Kesalahan yang paling sering dilakukan saat mulai sadar uang selalu habis, biasanya orang bereaksi dengan dua cara ekstrim. Yang pertama, panik lalu mengejar investasi, berharap uang bisa bekerja dan menyelamatkan keadaan. Yang kedua, terlalu ikut mengambil resiko. Uang ditahan semua dalam bentuk tunai, tapi pelan-pelan tergerus kebutuhan. Dua-duanya keliru kalau dilakukan di waktu yang salah. Masalahnya bukan investasi atau tidak, masalahnya adalah urutan. Kalau pondasinya belum siap, langkah apapun terasa berat dan beresiko. Dengan gaji UMR, tujuan pertama bukan kaya. Tujuan pertamanya adalah tidak gampang jatuh. Disinilah banyak orang melewatkan satu tahap penting. Bukan dana darurat ideal, bukan target 6 bulan pengeluaran, cukup 1 bulan pengeluaran dulu. Dana ini bukan untuk kehilangan pekerjaan. Dana ini untuk melindungi hidup dari gangguan kecil yang sering merusak keuangan bulanan. Entah itu ban bocor, servis mendadak, HP rusak, atau biaya berobat ringan. Tanpa cadangan, semua ini langsung berubah jadi cicilan. Dana kecil ini kelihatannya tidak keren, tidak bikin kaya, tidak bisa dipamerkan, tapi justru disinilah rasa aman mulai dibangun. Saat 1 bulan pengeluaran terkumpul, yang berubah bukan cuma saldo, tapi cara kamu mengambil keputusan. Kamu tidak lagi panik setiap ada masalah kecil. Setelah ada sedikit rasa aman, biasanya masalah berikutnya muncul. Hutang berbunga tinggi, entah itu pinjol, pay later, atau kartu kredit. Bunganya tetap berjalan meskipun hidupmu sedang berat. Selama hutang ini masih aktif, sebagian gaji UMR sudah habis bahkan sebelum kamu sempat mengaturnya. Banyak orang berharap investasi bisa menutup ini. Padahal secara logika, selama bunga hutang lebih tinggi dari potensi investasi, kamu sedang berjalan mundur. Melunasi hutang bukan soal malu atau gengsi. Ini soal menutup kebocoran sistem. Setiap hutangnya lunas, memberi ruang napas di bulan berikutnya.
Di titik ini biasanya muncul konflik batin. Dana darurat belum ideal, tapi ingin mulai investasi. Kalau hanya menabung, takut ketinggalan. Kalau investasi penuh, takut panik saat ada masalah. Dengan gaji UMR, solusi terbaik bukan memilih salah satu, tapi menjalankan dua jalur sekaligus. Sebagian uang tetap menambah dana darurat, sebagian kecil mulai masuk ke investasi beresiko rendah, tidak besar dan tidak agresif. Tujuannya bukan hasil cepat, tapi membangun kebiasaan dan sistem. Kamu tidak merasa diam di tempat, tapi juga tidak mempertaruhkan kestabilan hidupmu. Kesalahan umum di tahap ini adalah mencampur fungsi uang. Dana darurat dipaksa masuk ke instrumen fluktuatif. Untuk investasi dituntut selalu aman dan bisa dicairkan kapan saja. Akibatnya, dua-duanya bikin stres. Dana darurat harus stabil dan mudah diakses. Investasi harus realistis dan sesuai kondisi hidup. Untuk gaji UMR, tujuan utamanya bukan maksimal, tapi tahan banting. Saat keuangan mulai terasa lebih terkendali, bahaya baru muncul, yaitu inflasi gaya hidup. Pengeluaran naik pelan-pelan, lebih sering jajan, lebih banyak langganan, sedikit menaikkan standar kenyamanan. Kelihatannya kecil, tapi efeknya pelan-pelan menggerogoti sistem. Masalahnya, mengandalkan niat setiap bulan itu melelahkan. Solusinya bukan disiplin keras, tapi sistem otomatis. Begitu gaji masuk, uang langsung berbagi ke pos masing-masing, tanpa perlu dipikirkan lagi. Gaji UMR di 2026 tidak bisa diperlakukan seperti dulu. Yang menentukan bukan seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa siap sistemmu menghadapi hidup yang tidak pernah rapi. Dana darurat memberi perlindungan, pelunasan hutang memberi ruang napas, investasi memberi arah jangka panjang. Perubahan tidak instan, tidak dramatis. Tapi kalau sistemnya benar, kamu tidak lagi merasa dikejar-kejar uang setiap bulan. Dan di titik itu, hidup terasa lebih tenang meski angka gajian belum berubah.